di Eropa Timur yang berstatus sebagai anggota Uni Eropa semakin ketar-ketir dengan kehadiran tentara bayaran Wagner di Belarusia. Mereka menganggap bahwa ancaman invasi ke Eropa semakin dekat dengan adanya para tentara bayaran di negara sekutu Rusia tersebut. Negara-negara NATO di Eropa Timur khawatir atas kepindahan pasukan tentara bayaran Rusia, grup Wagner ke Belarusia. Mereka khawatir hal ini akan menciptakan ketidakstabilan regional yang lebih besar. Kekhawatiran itu disampaikan Presiden Lithuania Gitanas Nausėda pada hari Selasa, bahwa jika Wagner menyebarkan pembunuh berantai di Belarusia, semua negara tetangga menghadapi bahaya ketidakstabilan yang lebih besar, katanya setelah pertemuan di Den Haag dengan Stoltenberg dan para pemimpin pemerintah dari 6 sekutu NATO lainnya. Senada dengan pimpinan Lithuania, Presiden Polandia Andrzej Duda menambahkan bahwa situasi ini sangat serius dan memprihatinkan. Uni Eropa harus membuat keputusan yang sangat kuat. Ini membutuhkan jawaban yang sangat-sangat keras dari NATO. Duda berharap ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan Wagner akan menjadi agenda pada pertemuan puncak 31 anggota NATO di Vilnius, Lithuania pada 11 hingga 12 Juli mendatang. Kendati demikian, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan aliansi itu siap mempertahankan diri terhadap ancaman apapun. Stoltenberg berpikir masih berlalu dini untuk mengaktifkan situasi bagi sekutu NATO. Dia menekankan adanya peningkatan pertahanan sayap timur aliansi dalam beberapa tahun terakhir. NATO telah mengirimkan pesan yang jelas ke Moskow dan Minsk bahwa NATO ada untuk melindungi setiap sekutu, setiap jengkal wilayah NATO, kata Stoltenberg. Ia menambahkan NATO telah meningkatkan kehadiran militernya di bagian timur aliansi. NATO juga akan membuat keputusan lebih lanjut untuk lebih memperkuat pertahanan kolektif dengan pasukan yang lebih siap dan lebih banyak kemampuan di KTT mendatang. Stoltenberg menilai pemberontakan Wagner menunjukkan bahwa perang Putin melawan Ukraina telah memperdalam perpecahan di Rusia. Pada saat yang sama, kita tidak boleh meremehkan Rusia, jadi yang lebih penting adalah kita terus memberikan dukungan kepada Ukraina, katanya. Perpindahan Wagner ke Belarusia telah menciptakan kekhawatiran baru di antara negara tetangga, salah satunya Polandia. Pemindahan ini merupakan buntut dari pemberontakan yang dilakukan oleh Rusia. Wakil Perdana Menteri Polandia Jarosław Kaczyński memperkirakan sekitar 8.000 pasukan Wagner yang sudah berada di Belarusia. Kehadiran Wagner di Belarusia dapat berarti fase baru perang hibrida, sebuah fase yang jauh lebih sulit daripada yang telah kita tangani sejauh ini, kata pemimpin Partai Hukum dan Keadilan PiS yang berkuasa di Polandia itu seperti dimuat The Star. Oleh sebab itu, kata Kaczyński, negaranya akan mengambil langkah untuk memperkuat pertahanan Polandia di perbatasan. Polandia akan meningkatkan kehadiran pasukan keamanan dan meningkatkan pertahanan benteng. Sejalan dengan misi pertahanan yang diumumkan, Kaczyński, Wakil Menteri Luar Negeri Paweł Adamski mendorong agar Uni Eropa juga membantu Polandia memperkuat pertahanannya. Brussel harus membantu Warsawa membayar tindakan tersebut. Solidaritas Eropa berarti mendukung negara-negara yang terancam destabilisasi, ujar Zelensky. Bos Wagner Yevgeny Prigozhin tiba di Belarusia pada Selasa di bawah kesepakatan yang dinegosiasikan oleh Presiden Alexander Lukashenko. Hal itu sekaligus yang mengakhiri pemberontakan tentara bayaran di Rusia pada hari Sabtu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan para pejuang Wagner ditawari pilihan untuk pindah ke sana atau bergabung di bawah Kementerian Pertahanan. Berikut adalah 5 ketakutan Uni Eropa dengan kehadiran Wagner di Belarusia. 1. Melatih tentara Belarusia. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko telah mengundang tentara bayaran grup Wagner ke negaranya untuk melatih militernya. Dalam pidatonya, Lukashenko mengatakan dia tidak takut dengan anggota grup Wagner karena dia telah mengenal mereka sejak lama. Ini adalah orang-orang yang berjuang di seluruh dunia untuk membangun peradaban yang normal. Barat sangat membenci mereka, katanya. Dia juga memperingatkan krisis militer politik skala dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia sedang terjadi dan mengkritik Barat karena tidak menyadari perlunya dialog untuk menyelesaikannya. 2. Memicu krisis pengungsi. Pejuang Wagner yang pindah ke Belarusia setelah pemberontakan mereka yang gagal di Rusia dapat menggunakan migran dari Afrika dan tempat lain di mana kelompok paramiliter beroperasi untuk mengacaukan Eropa Tengah dan Timur. Polandia dan negara Eropa Timur lainnya takut terulang tahun 2021
ketika Uni Eropa menuduh Lukashenko melakukan perang hibrida dengan memikat puluhan ribu migran dengan penerbangan langsung dari negara-negara seperti Iran dan memfasilitasi upaya mereka untuk menyeberang perbatasan ke blok tersebut. Pejabat Uni Eropa pada saat itu mengatakan lonjakan migrasi telah didalangi oleh Lukashenko sebagai pembalasan atas dukungan Barat untuk oposisi Belarusia di pengasingan dan sanksi yang dijatuhkan pada Minsk. Untuk menghentikan para migran, Polandia membangun pagar baru di sepanjang bagian perbatasan dengan Belarusia yang oleh Warsawa tersebut sebagai tembok pelindung. Invasi Wagner ke Eropa adalah yang ketiga. Polandia dan negara-negara Baltik telah mengumumkan bahwa mereka akan memperkuat pasukan perbatasan mereka setelah Panglima Perang Wagner Yevgeny Prigozhin berada di Belarusia. Kepindahan Prigozhin ke Belarusia menambah elemen ketidakstabilan yang tidak terduga dan kemungkinan ancaman keamanan bagi negara-negara tetangga. Ini akan menjadi perhatian khusus karena pasukannya kebanyakan penjahat kelas kakap yang direkrut dari penjara Rusia, terlibat dalam perdagangan manusia dan kegiatan kriminal lainnya. Negara-negara Uni Eropa yang berbatasan dengan Belarusia meminta lebih banyak solidaritas dari Blok dan NATO atas kehadiran pembunuh berantai dari kelompok tentara bayaran Wagner. Kami sangat mewaspadai segala sesuatu yang terjadi di Belarusia dengan pemimpin Wagner Yevgeny Prigozhin di sana dan sejumlah pejuang yang sangat terlatih dan terampil yang mungkin akan bergabung dengannya, kata Perdana Menteri Latvia Artūras Kirjānis seperti dilansir dari Euronews. Itu berpotensi menimbulkan ancaman. Ancaman itu mungkin bukan ancaman militer frontal, tetapi ancaman upaya infiltrasi ke Eropa untuk tujuan yang tidak diketahui. Jadi itu berarti kita perlu meningkatkan kesadaran perbatasan kita dan memastikan bahwa kita dapat mengendalikannya, tambahnya. 4. Dikenal lebih kejam. Jacek Swiwera, Kepala Biro Keamanan Nasional Polandia, mengatakan pada hari Jumat bahwa risiko Polandia berkolaborasi dengan jumlah tentara bayaran Wagner yang tinggal di Minsk. Ancaman itu ditambahnya harus diukur dalam kombinasi dengan semua aset yang dimiliki Wagner di Afrika, di Maghreb dan Sahel, dan di Timur Tengah, dan risiko meningkatnya imigrasi paksa dan serangan asimetris di perbatasan Polandia, Lituania, dan Latvia. Swiwera menawarkan pandangan berbeda tentang potensi Wagner saat ini sebagai kekuatan tempur. Mereka lebih mirip dengan teroris daripada kelompok tentara. Wagner memiliki beberapa veteran yang sangat terampil dan sangat kejam yang menggunakan taktik pasukan khusus, tetapi itu tidak cukup untuk mengatakan bahwa mereka memiliki kemampuan tentara, katanya. 5. Memicu destabilisasi di Eropa Timur. Polandia yang juga berbatasan dengan Belarusia mengatakan bahwa Uni Eropa harus membayar untuk memperkuat keamanan di perbatasan. Solidaritas Eropa berarti mendukung negara-negara yang terancam destabilisasi, kata Wakil Menteri Luar Negeri Paweł Jablonski dilansir Euronews. Presiden Lituania Gitanas Nausėda juga mengatakan bahwa Lituania juga khawatir dengan Wagner dan sangat prihatin dengan perkembangan di Belarus. Kelompok pembunuh berantai ini dirinya menyebut seperti ini, mereka bisa muncul dan muncul di Belarus kapan saja dan tidak ada yang tahu kapan mereka bisa berbalik melawan Lituania. Dia mengatakan ini harus memacu NATO untuk mengambil keputusan berani tentang penguatan sayap timurnya. Para pemimpin dari 31 anggota aliansi militer transatlantik akan berkumpul di ibu kota Lituania pada 11 hingga 12 Juli untuk membahas transformasi NATO yang sedang berlangsung dan mengungkap rencana regional baru untuk meningkatkan kerjasama antar anggota dan pertahanan terhadap ancaman baru.